Selama 5 tahun, aku menyayangi menantuku seperti anak kandungku sendiri. Saat dia sakit, aku yang merawat. Saat dia kesulitan uang, aku yang membantu. Saat semua orang meragukannya, aku yang membelanya. Tapi suatu malam, aku menemukan sesuatu di ponselnya. Sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Dan sejak malam itu, aku sadar, perempuan yang selama ini kupanggil anak, ternyata menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Dan menurut kalian, apakah menantu harus dianggap seperti anak sendiri oleh mertua? Aku menyayangi menantuku seperti anak kandungku sendiri. Namaku Endang Wulandari. Usiaku 57 tahun. Dan kalau ada satu hal yang selalu kubanggakan selama ini, itu adalah caraku memperlakukan menantuku. Banyak orang berkata hubungan mertua dan menantu jarang bisa akur. Katanya selalu ada konflik. Selalu ada salah paham. Selalu ada rasa tidak suka yang disembunyikan. Tapi aku tidak percaya itu. Karena sejak pertama kali bertemu Nirmala, aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Bukan sekadar menantu. Bukan orang luar. Tapi anak. Anak yang harus kusayangi. Anak yang harus kulindungi. Dan selama bertahun-tahun, aku melakukan semua yang kubisa untuk membahagiakannya. Aku masih ingat hari pertama Bayu mengenalkannya kepada kami. Saat itu mereka baru berpacaran. Bayu datang ke rumah sambil tersenyum lebar. "Ibu, aku mau kenalin seseorang." Aku langsung tersenyum. Karena sebagai ibu, aku tentu penasaran. Perempuan seperti apa yang berhasil membuat anak laki-lakiku jatuh cinta? Lalu Nirmala masuk ke ruang tamu. Perawakannya sederhana. Tubuhnya kecil. Wajahnya manis. Dan yang paling membuatku tersentuh, matanya terlihat sedih. Sangat sedih. Seolah menyimpan banyak luka. Saat itu aku belum tahu apa penyebabnya. Namun hatiku langsung tergerak. Dan firasat seorang ibu mengatakan bahwa perempuan ini membutuhkan kasih sayang. Beberapa bulan kemudian aku mengetahui alasannya. Nirmala tumbuh tanpa kasih sayang keluarga yang utuh. Ayahnya meninggalkan keluarganya sejak kecil. Ibunya meninggal beberapa tahun sebelum dia bertemu Bayu. Sejak saat itu dia hidup sendiri. Berjuang sendiri. Menanggung semuanya sendiri. Dan setiap kali mendengar cerita itu, hatiku selalu terasa nyeri. Karena aku membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa tempat bersandar. Tanpa pelukan ibu. Tanpa seseorang yang menunggu saat pulang ke rumah. Sejak itulah aku mulai semakin dekat dengannya. Aku sering mengajaknya makan bersama. Menghubunginya hanya untuk menanyakan kabarnya. Bahkan beberapa kali aku membelikannya pakaian. Awalnya dia selalu menolak. Namun aku tetap memaksa. Karena aku ingin dia merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dari hidupnya. Perhatian, kasih sayang, dan kehangatan keluarga. Saat akhirnya Bayu dan Nirmala menikah, aku menjadi orang paling bahagia. Aku bahkan menangis saat akad berlangsung. Bukan karena sedih. Melainkan karena merasa keluargaku bertambah satu orang lagi. Aku mendapatkan seorang anak perempuan. Setidaknya itulah yang kurasakan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan baik. Sangat baik. Nirmala tinggal bersama kami. Dan aku tidak pernah memperlakukannya seperti pembantu. Tidak pernah menyuruhnya melakukan semua pekerjaan rumah. Sebaliknya. Aku sering melarangnya bekerja terlalu keras. Kalau dia memasak, aku membantu. Kalau dia mencuci, aku ikut membantu melipat pakaian.
Bahkan ketika dia sakit, aku yang menjaga di samping tempat tidurnya. Beberapa tetangga sampai heran melihat kedekatan kami. Namun aku tidak peduli. Karena aku bahagia. Dan Nirmala terlihat bahagia. Setidaknya begitulah yang kulihat. Suatu malam hujan turun sangat deras. Bayu sedang dinas keluar kota. Sedangkan suamiku sudah tidur lebih dulu. Aku sedang merapikan ruang tamu ketika melihat lampu kamar Nirmala masih menyala. Aku mengetuk pintunya perlahan. "Nak, belum tidur?" Tidak ada jawaban. Aku kembali mengetuk. Lalu perlahan membuka pintu. Dan yang kulihat membuat hatiku langsung terenyuh. Nirmala sedang duduk di lantai. Sendirian. Sambil memegang sebuah foto. Air matanya mengalir. Diam-diam. Tanpa suara. Aku langsung menghampiri. "Kenapa, Nak?" Dia terkejut. Cepat-cepat menghapus air matanya. Namun aku sudah melihat semuanya. Aku duduk di sampingnya. Lalu memeluk bahunya. Seperti yang biasa kulakukan saat Bayu kecil sedang sedih. Dan saat itulah tangis Nirmala pecah. Benar-benar pecah. Dia menangis di pelukanku. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan tempat pulang. Aku ikut menangis. Karena rasa sakitnya terasa begitu nyata. "Saya kangen ibu," bisiknya di sela tangis. Hatiku langsung hancur. Karena aku tahu perasaan itu. Perasaan kehilangan seseorang yang tidak bisa kembali. Aku mengusap rambutnya. Kemudian berkata pelan, "Kamu nggak sendiri." Tangisnya semakin keras. Dan apa yang dia katakan setelah itu membuat air mataku ikut jatuh. Selama ini, satu-satunya orang yang benar-benar memperlakukan saya seperti keluarga cuma ibu. Aku memeluknya lebih erat. Karena saat itu aku benar-benar percaya. Perempuan ini mencintaiku seperti ibunya sendiri. Dan aku mencintainya seperti anakku sendiri. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian, perempuan yang sedang menangis di pelukanku malam itu akan menjadi sumber luka terbesar dalam hidupku. Dan malam itu, saat aku mengusap air matanya dan berkata bahwa dia adalah bagian dari keluarga ini, aku sama sekali belum menyadari bahwa sebuah rahasia besar sedang tumbuh diam-diam di belakangku. Rahasia yang suatu hari akan menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Aku membelanya saat semua orang mulai curiga. Sejak malam ketika Nirmala menangis di pelukanku, aku semakin menyayanginya. Bahkan mungkin terlalu sayang. Aku selalu merasa perempuan itu membutuhkan seseorang yang berpihak padanya. Seseorang yang bisa menjadi tempat pulang. Karena hidupnya sejak kecil tidak pernah mudah. Dan tanpa kusadari, perasaan iba itu perlahan membuatku menutup mata terhadap banyak hal. Hal-hal kecil yang sebenarnya sudah mulai terlihat. Namun saat itu aku memilih mengabaikannya. Karena aku percaya, sangat percaya, bahwa Nirmala adalah anak baik. Pagi itu aku sedang menyapu halaman ketika Buruk Mini, tetangga sebelah rumah, datang menghampiri. Seperti biasa, beliau membawa kantong belanja dan cerita baru. "Bu Endang." "Iya, Bu." Beliau mendekat, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Saya mau ngomong sesuatu." Aku tersenyum. "Ngomong saja." Namun ekspresinya terlihat ragu. Sangat ragu. Saya takut ibu tersinggung. Aku mulai penasaran. Tentang apa? Buruk Mini melirik ke arah rumahku. Lalu berbisik. Tentang Nirmala. Senyumku langsung memudar. Karena aku sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. Dan benar saja. Saya sering lihat dia keluar siang-siang. Aku mengernyit. Ya mungkin ada urusan. Buruk Mini mengangguk. Tapi sering sekali. Dan kadang pulangnya sore. Aku langsung membela. Dia kerja online, Bu. Mungkin ada urusan pelanggan. Buruk Mini tidak menjawab. Namun wajahnya terlihat belum yakin.
Dan entah kenapa itu membuatku tidak nyaman. Aku tidak suka orang membicarakan menantuku di belakang. Sama sekali tidak suka. Karena selama ini aku tahu bagaimana baiknya Nirmala. Bagaimana sopannya dia. Bagaimana lembutnya dia. Maka aku segera mengakhiri pembicaraan itu. Namun ternyata Bu Rukmini bukan orang pertama. Beberapa hari kemudian ada lagi. Lalu ada lagi. Dan lagi. Seolah banyak orang mulai memiliki pendapat yang sama. Tapi aku tetap bertahan pada keyakinanku. Sampai suatu sore aku bertemu sahabat lamaku, Sri Wahyuni. Kami sudah bersahabat hampir 30 tahun. Dia termasuk orang yang paling mengenalku. Dan aku termasuk orang yang paling mempercayainya. Karena selama ini Sri tidak pernah suka ikut campur urusan orang. Itulah sebabnya aku terkejut saat dia tiba-tiba membahas Nirmala. Kami sedang minum teh di teras rumah. Ketika Sri mendadak berkata, "Endang, HM, kamu hati-hati sama menantumu." Tanganku langsung berhenti mengangkat cangkir. Aku menatapnya. Tidak percaya. Karena kalimat itu keluar dari orang terakhir yang kuduga. "Maksudmu apa?" Sri menghela napas panjang. Lalu menatapku serius. "Saya cuma nggak mau kamu kecewa suatu hari nanti." Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena nada bicaranya berbeda. Sangat berbeda. Tidak seperti gosip tetangga. Tidak seperti omongan orang iseng. Melainkan seperti seseorang yang benar-benar khawatir. Aku mulai kesal. "Sri, Nirmala itu anak baik." Sri diam. Namun aku melanjutkan. "Dia sopan. Dia perhatian. Dia nggak pernah macam-macam." Sri kembali menghela napas. Lalu berkata pelan, "Semoga kamu benar." Kalimat itu membuatku semakin jengkel. Karena terdengar seperti dia tidak mempercayaiku. Padahal selama ini aku hidup serumah dengan Nirmala. Aku yang melihat kesehariannya. Aku yang mengenalnya. Bukan orang lain. Aku nggak suka kalau orang menuduh tanpa bukti. Kataku tegas. Sri mengangguk. Aku juga nggak suka. Lalu kenapa ngomong begitu? Pertanyaan itu keluar lebih keras dari yang seharusnya. Karena aku merasa Nirmala sedang diserang. Dan tanpa sadar aku berdiri di barisan paling depan untuk membelanya. Sri terdiam beberapa saat. Kemudian berkata pelan, "Aku cuma berharap kamu nggak terlalu percaya pada siapapun." Aku langsung menggeleng. Karena saat itu aku yakin, sangat yakin, bahwa sahabatku sedang salah menilai. Dan aku berniat membuktikannya. Percakapan sore itu berakhir tidak nyaman. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku pulang dengan perasaan kesal kepada Sri. Malam harinya Nirmala memasak makanan kesukaanku. Dia tersenyum, menyiapkan teh hangat, bahkan memijat bahuku saat aku terlihat lelah. Dan melihat semua itu, aku semakin yakin. Orang-orang telah salah menilainya. Namun keyakinanku mulai goyah malam itu. Karena saat sedang mengambil air minum di dapur, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Nirmala berdiri sendirian di teras belakang. Ponsel menempel di telinganya. Wajahnya tegang. Sangat tegang. Lalu aku mendengar satu kalimat yang membuat langkahku langsung terhenti. "Jangan telepon aku terus." Suaranya berbisik. "Tolong, nanti kalau ibu tahu, semuanya bisa berantakan." Jantungku langsung berdebar. Karena selama 5 tahun tinggal bersama kami, aku belum pernah melihat Nirmala berbicara seperti itu kepada siapapun. Dan saat dia menoleh ke belakang, wajahnya langsung pucat karena melihatku berdiri di sana. Aku mulai melihat sisi yang selama ini tidak pernah ku kenal. Aku berdiri membeku di dekat pintu dapur. Sementara Nirmala masih memegang ponselnya. Wajahnya berubah pucat. Sangat pucat. Seolah baru saja tertangkap melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Sedangkan jantungku mulai berdebar tidak nyaman.
Karena kalimat yang kudengar beberapa detik lalu terus terngiang di kepalaku. Kalau ibu tahu, semuanya bisa berantakan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa yang menelepon? Kenapa harus disembunyikan? Dan apa yang bisa membuat semuanya berantakan? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah paham. Mungkin ada urusan pribadi. Mungkin ada masalah pekerjaan. Aku tidak ingin langsung berpikir buruk. Karena selama ini aku mempercayainya. Sangat mempercayainya. Nirmala buru-buru mematikan telepon. Kemudian mencoba tersenyum. Meski senyum itu terlihat dipaksakan. Ibu belum tidur. Aku mengangguk pelan. Mau ambil minum. Dia terlihat gugup. Tangannya bahkan masih sedikit gemetar. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dan itu membuat perasaanku semakin tidak tenang. Siapa yang telepon malam-malam? Tanyaku santai. Atau setidaknya aku berusaha terdengar santai. Namun Nirmala tidak langsung menjawab. Ada jeda beberapa detik. Jeda yang terasa aneh. Sangat aneh. Oh, itu teman lama. Aku mengangguk. Namun entah kenapa jawaban itu terasa tidak meyakinkan. Biasanya dia selalu terbuka. Biasanya dia akan bercerita panjang. Tapi malam itu berbeda. Dia justru terlihat ingin segera mengakhiri percakapan. Aku masuk dulu ya Bu. Katanya cepat. Lalu berjalan menuju kamar. Aku hanya berdiri memandang punggungnya. Sampai pintu kamar tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Curiga. Perasaan itu membuatku tidak nyaman. Karena aku tidak ingin mencurigai anak yang selama ini kusayangi. Namun aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja kulihat. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku terus memutar kejadian di teras belakang. Dan anehnya, aku mulai mengingat beberapa hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Beberapa bulan terakhir Nirmala memang berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku berpikir. Dia lebih sering keluar rumah. Lebih sering memegang ponsel. Lebih sering mengunci kamar. Dan beberapa kali terlihat gugup saat menerima telepon. Hal-hal kecil. Sangat kecil. Namun ketika semuanya disusun menjadi satu, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya aku mencoba melupakan semuanya. Aku tidak ingin menjadi mertua yang suka curiga. Aku tidak ingin menjadi orang yang mencari-cari kesalahan. Maka aku tetap bersikap seperti biasa. Membuat sarapan, menyapu rumah, menyiram tanaman, dan berbincang dengan Nirmala seperti biasanya. Namun kali ini aku mulai memperhatikan, lebih memperhatikan. Dan ternyata aku menemukan sesuatu. Saat sarapan bersama, ponselnya beberapa kali bergetar. Setiap kali layar menyala, wajahnya langsung berubah tegang. Lalu buru-buru mematikan layar. Seolah tidak ingin siapapun melihat. Termasuk aku. Aku tetap diam. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Siang harinya Bayu pulang lebih awal. Aku sempat berpikir suasana akan kembali normal. Karena selama ini Bayu dan Nirmala terlihat baik-baik saja. Namun ternyata tidak. Saat makan siang aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Mereka bertengkar. Bukan pertengkaran besar. Tapi cukup membuatku heran. Karena selama ini mereka hampir tidak pernah bertengkar di depanku. Aku cuma tanya kamu dari mana? Kata Bayu. Nada suaranya terdengar kesal. Nirmala langsung menjawab. Aku sudah bilang ada urusan. Urusan apa? Kenapa harus selalu dijelaskan? Suasana langsung canggung. Aku dan Pak Suyatno saling berpandangan. Karena pertengkaran itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak kami ketahui. Setelah makan selesai, Bayu pergi bekerja lagi. Sedangkan Nirmala masuk kamar.
Aku berniat mengikutinya untuk berbicara. Namun urung. Karena aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Sore harinya Sri datang ke rumah. Dan tanpa basa-basi dia langsung berkata, "Aku lihat wajahmu." Aku mengernyit. "Wajah kenapa?" Sri menatapku lama. Lalu tersenyum tipis. "Kamu mulai curiga sekarang, kan?" Jantungku langsung berdebar. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak bisa langsung membantah. Tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti saat aku marah padanya. Karena sekarang, aku juga mulai melihat hal-hal yang selama ini dia maksud. Namun aku masih belum siap mengakuinya. Sama sekali belum siap. Malam itu kembali datang. Dan sekitar pukul 9, aku melihat Nirmala keluar rumah. Diam-diam. Dia mengatakan kepada Bayu bahwa akan membeli kebutuhan dapur. Namun ada satu hal yang membuatku langsung terdiam. Karena saat melewati ruang tamu, aku melihat tasnya terbuka sedikit. Dan di dalamnya, ada sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Jumlahnya terlihat sangat banyak. Sangat banyak. Padahal setahuku, Nirmala tidak pernah menyimpan uang sebanyak itu. Aku berdiri mematung. Sementara Nirmala buru-buru menutup tasnya. Lalu pergi. Dan saat itulah aku sadar. Apapun yang sedang terjadi, ini bukan lagi sekadar telepon misterius. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Aku menemukan kebohongan pertama yang membuat hatiku tidak tenang. Sejak melihat amplop berisi uang di dalam tas Nirmala malam itu, pikiranku tidak bisa tenang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin itu uang milik kantor. Mungkin uang titipan teman. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Namun semakin aku mencoba berpikir positif, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Karena selama 5 tahun mengenalnya, Nirmala bukan tipe orang yang membawa uang tunai dalam jumlah besar. Apalagi diam-diam. Malam itu aku menunggu sampai hampir pukul 11. Biasanya Nirmala tidak pernah pulang selarut itu. Kalau hanya membeli kebutuhan dapur, paling lama 1 jam. Tapi malam itu berbeda. Sangat berbeda. Bayu juga mulai gelisah. Beberapa kali dia melihat jam. Beberapa kali dia mencoba menelepon. Namun teleponnya tidak diangkat. Aneh. Katanya pelan. Aku hanya diam. Karena dalam hati, aku juga merasakan hal yang sama. Sekitar pukul 11:30 malam, suara pagar akhirnya terdengar. Nirmala pulang. Wajahnya terlihat lelah. Namun bukan itu yang membuatku memperhatikannya. Yang membuatku terdiam adalah ekspresinya. Dia tampak gugup. Sangat gugup. Seolah baru saja melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Kok lama? Tanya Bayu. Nirmala langsung menjawab cepat. Tadi macet. Bayu mengangguk. Karena dia tidak pernah curiga kepada istrinya. Sama seperti aku beberapa waktu lalu. Namun entah kenapa, jawaban itu terasa janggal. Karena toko yang biasa dia datangi tidak jauh dari rumah. Dan malam itu bukan malam akhir pekan. Tidak mungkin semacet itu. Aku kembali diam. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Saat sedang menyapu halaman, mataku tertuju pada kantong belanja yang dibawa Nirmala semalam. Masih berada di dapur. Aku tidak berniat memeriksanya. Sungguh. Tapi saat melihat isinya, aku langsung mengernyit. Karena barang yang dibelinya sangat sedikit. Hanya beberapa kebutuhan dapur sederhana. Nilainya bahkan tidak sampai 100.000 rupiah. Sedangkan amplop yang kulihat semalam, jelas berisi jauh lebih banyak uang. Jauh lebih banyak. Jantungku mulai berdebar lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa Nirmala sedang berbohong kepadaku. Perasaan itu membuatku sedih. Sangat sedih. Karena aku tidak pernah ingin sampai di titik ini. Tidak pernah ingin mencurigai orang yang kuanggap anak sendiri.
Siang harinya Sri datang lagi. Melihat wajahku yang murung, dia langsung tahu ada sesuatu. Ada apa? Aku menggeleng. Tidak ada. Sri tersenyum tipis. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Aku terdiam. Karena dia benar. Kami sudah bersahabat terlalu lama. Akhirnya aku menceritakan sedikit tentang kejadian semalam. Tentang uang. Tentang telepon misterius. Tentang kebohongan yang mulai terasa. Sri mendengarkan tanpa menyela. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Kadang yang paling menyakitkan bukan kebohongannya, tapi kenyataan bahwa kita tidak pernah menyangka orang itu mampu berbohong. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Karena itulah yang kurasakan. Aku tidak takut pada kebenaran. Aku takut kehilangan kepercayaan. Dan perlahan, kepercayaan itu mulai retak. Sore harinya Nirmala kembali keluar rumah. Kali ini alasannya berbeda. Katanya ada pertemuan dengan pelanggan. Aku mengangguk. Namun setelah dia pergi, sesuatu terjadi. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Aku langsung memanggilnya, tapi dia sudah terlanjur pergi. Aku memegang ponsel itu, berniat menyimpannya agar aman. Lalu tiba-tiba layar menyala. Sebuah pesan masuk. Dan apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku. Nama pengirimnya hanya satu huruf, F. Pesannya sangat singkat, namun cukup membuat jantungku berdetak kencang. Aku sudah tunggu dari tadi. Jangan sampai suamimu tahu. Tanganku langsung gemetar. Karena kalimat itu tidak terdengar seperti urusan pekerjaan. Sama sekali tidak. Aku menatap layar tanpa berkedip. Berharap aku salah membaca. Namun tidak. Pesan itu tetap ada. Jelas. Nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut dengan apa yang mungkin akan kutemukan. Karena sekarang aku mulai sadar. Rahasia yang disimpan Nirmala mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Dan seseorang bernama F tampaknya berada tepat di tengah semua itu. Pesan itu membuat duniaku serasa berhenti. Tanganku masih memegang ponsel Nirmala. Jantungku berdetak sangat keras. Karena pesan yang baru saja masuk masih terpampang jelas di layar. Aku sudah tunggu dari tadi. Jangan sampai suamimu tahu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Sekali. 2 kali. 3 kali. Berharap ada arti lain yang tidak kupahami. Namun semakin kubaca, semakin buruk perasaanku. Karena tidak ada satupun bagian dari pesan itu yang terdengar normal. Terutama kalimat terakhirnya. Jangan sampai suamimu tahu. Tanganku mulai dingin. Sangat dingin. Karena selama ini aku selalu membela Nirmala. Saat tetangga mulai bergosip. Saat Sri memperingatkanku. Saat orang-orang mulai curiga. Aku selalu berada di pihaknya. Selalu. Dan sekarang, aku mulai takut kalau mereka benar. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, aku langsung mengunci layar ponsel. Aku tidak membuka pesan lain. Tidak membaca percakapan. Karena bagaimanapun juga itu bukan hakku. Namun satu pesan tadi sudah cukup membuat pikiranku kacau. Aku meletakkan ponsel di meja. Lalu duduk perlahan. Mencoba menenangkan diri. Tapi gagal. Karena semakin kupikirkan, semakin banyak hal yang terasa aneh. Telepon misterius. Uang tunai dalam amplop. Sering keluar rumah. Pertengkaran dengan Bayu. Dan sekarang pesan dari seseorang bernama F. Semuanya mulai membentuk pola. Pola yang membuatku takut. Sore harinya Nirmala pulang. Begitu masuk rumah, dia langsung panik mencari sesuatu. Aku sudah bisa menebaknya. Ponselnya. Ibu lihat ponsel saya. Tanyanya cepat. Aku mengangguk. Tadi ketinggalan di meja. Wajahnya langsung berubah lega. Sangat lega. Namun saat mengambil ponselnya, aku melihat matanya sekilas memeriksa layar. Seolah memastikan sesuatu.
Dan setelah itu dia terlihat lebih tenang. Malamnya aku tidak bisa diam. Aku memutuskan berbicara dengan Sri. Kami bertemu di rumahnya. Aku menceritakan semuanya, termasuk pesan yang kulihat. Sri terdiam cukup lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan, "Endang. Aku harap aku salah." Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu apa yang ingin dia katakan. Dan aku juga takut mendengarnya. Aku juga. Jawabku lirih. Karena untuk pertama kalinya, aku berharap semua kecurigaanku tidak benar. Sungguh berharap. Namun 2 hari kemudian, kecurigaanku justru semakin besar. Pagi itu aku sedang membereskan lemari dokumen keluarga. Biasanya aku yang mengurus semuanya. Tagihan, buku tabungan, berkas rumah, dan urusan administrasi lainnya. Saat itulah aku menemukan sesuatu yang membuat dahiku berkerut. Salah satu rekening keluarga menunjukkan transaksi yang tidak biasa. Transfer. Beberapa kali. Dengan nominal yang cukup besar. 1 juta. 2 juta. 5 juta. Bahkan ada yang mencapai 10 juta rupiah. Aku langsung memeriksa lebih teliti. Karena rekening itu adalah rekening yang biasa digunakan Bayu dan Nirmala untuk kebutuhan rumah tangga. Namun ada satu hal yang membuatku semakin heran. Nama penerimanya selalu sama. Haryanto F. Tanganku langsung membeku. Karena huruf F itu kembali muncul. F. Orang yang mengirim pesan. F. Orang yang tidak boleh diketahui Bayu. F. Orang yang sekarang menerima uang dari rekening keluarga. Aku langsung duduk. Karena kepalaku mendadak terasa berat. Sangat berat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Siapa orang ini? Kenapa Nirmala mengirim uang kepadanya? Dan kenapa semua dilakukan diam-diam? Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin saudara. Mungkin teman lama. Mungkin seseorang yang sedang dibantu. Namun jika memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus dilakukan seperti ini? Kenapa Bayu tidak tahu? Kenapa harus rahasia? Malam itu aku memutuskan sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan mencari tahu sendiri. Bukan karena ingin ikut campur. Bukan karena ingin memata-matai. Melainkan karena aku merasa keluargaku sedang berada dalam bahaya. Dan sebagai seorang ibu, aku tidak bisa hanya duduk diam. 3 hari kemudian kesempatan itu datang. Nirmala kembali mengatakan akan bertemu pelanggan. Namun kali ini aku diam-diam mengikutinya. Tanganku gemetar saat naik ojek beberapa meter di belakang mobil yang ditumpanginya. Karena aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Tidak kepada menantuku. Tidak kepada perempuan yang selama ini kuanggap anak sendiri. Namun saat mobil itu berhenti di sebuah kafe di pusat kota, darahku langsung serasa berhenti mengalir. Karena aku melihat seseorang sudah menunggunya di sana. Seorang pria. Dan saat Nirmala tersenyum kepadanya, senyum yang sudah lama tidak kulihat di rumah, hatiku langsung tenggelam. Karena aku mulai merasa, aku sedang berdiri di depan kenyataan yang selama ini tidak ingin kupercaya. Aku melihat sendiri menantuku bertemu pria itu. Aku duduk di dalam ojek online dengan jantung yang terus berdebar. Tanganku terasa dingin. Karena sepanjang hidupku, aku tidak pernah membayangkan akan mengikuti seseorang diam-diam. Apalagi mengikuti menantuku sendiri. Perempuan yang selama 5 tahun kuanggap seperti anak kandung. Namun saat itu aku tidak punya pilihan. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Terlalu banyak kebohongan kecil yang mulai muncul. Dan sekarang aku harus mencari tahu kebenarannya. Mobil yang ditumpangi Nirmala akhirnya berhenti di sebuah kafe yang cukup mewah. Tempat itu berada di pusat kota. Bukan tempat yang biasa dia datangi. Aku turun beberapa puluh meter dari lokasi. Lalu berjalan perlahan. Berusaha agar tidak terlihat. Saat itulah aku melihatnya. Nirmala.
Dia masuk ke dalam kafe. Dan seseorang sudah menunggu di sana. Seorang pria. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi. Berpakaian rapi. Dan yang membuat dadaku semakin sesak. Saat melihat wajah Nirmala berubah. Dia tersenyum. Senyum yang sangat berbeda. Senyum yang sudah lama tidak kulihat saat dia bersama Bayu. Aku langsung bersembunyi di balik kaca pembatas taman luar kafe. Dari sana aku masih bisa melihat mereka. Meski tidak mendengar seluruh percakapan. Namun yang kulihat sudah cukup membuatku tidak nyaman. Pria itu menggenggam tangan Nirmala. Dan Nirmala tidak menolaknya. Tidak menarik tangannya. Tidak terlihat marah. Tidak terlihat keberatan. Sebaliknya, dia hanya menunduk. Seolah hubungan seperti itu sudah biasa terjadi. Air mataku mulai menggenang. Karena dalam hati aku terus berdoa. Tolong jangan sampai pikiranku benar. Tolong jangan sampai ini seperti yang terlihat. Karena jika benar, yang hancur bukan hanya Bayu, tapi seluruh keluargaku. Sekitar 30 menit mereka berbicara. Lalu sesuatu terjadi. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop. Amplop berwarna coklat. Sama seperti amplop yang pernah kulihat di tas Nirmala. Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang semuanya mulai terhubung. Pria itu menyerahkan amplop tersebut. Dan Nirmala menerimanya. Tanpa ragu. Tanpa bertanya. Seolah sudah biasa. Dunia serasa berputar. Karena apapun isi amplop itu, jelas ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Beberapa menit kemudian mereka berdiri. Aku buru-buru memalingkan wajah. Takut ketahuan. Namun sebelum masuk ke mobil masing-masing, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Pria itu menyentuh pipi Nirmala. Dengan sangat lembut. Sangat akrab. Dan Nirmala membiarkannya. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena air mataku mulai jatuh. Bukan karena marah. Melainkan karena kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Aku pulang lebih dulu. Sepanjang perjalanan pikiranku kosong. Sangat kosong. Karena aku masih berusaha mencari penjelasan lain. Penjelasan yang masuk akal. Penjelasan yang bisa menyelamatkan semua ini. Namun semakin kupikirkan, semakin sulit menemukan alasan. Saat tiba di rumah, Bayu sedang duduk di ruang tamu. Dia tersenyum melihatku. Senyum yang sejak kecil selalu membuatku bahagia. Dan saat itulah dadaku terasa semakin sakit. Karena anakku tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak tahu. Ibu dari mana? Tanyanya santai. Aku tersenyum tipis. Ketemu teman. Bayu mengangguk. Lalu kembali menonton televisi. Sedangkan aku berjalan ke kamar sambil menahan air mata. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedang menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan hidup anakku. Malam harinya Nirmala pulang. Seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan sempat membawakan makanan untuk kami. Tersenyum. Bercanda. Bertanya apakah aku sudah makan. Dan melihat semua itu, hatiku justru semakin sakit. Karena aku tidak lagi tahu mana yang asli. Mana yang tulus. Dan mana yang hanya sandiwara. Saat semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang makan. Tidak bisa memejamkan mata. Sampai akhirnya ponselku berbunyi. Pesan dari Sri. Apa kamu jadi mengikuti dia? Aku menatap layar beberapa saat. Lalu membalas. Iya. Beberapa detik kemudian Sri menelepon. Begitu kuangkat, dia langsung bertanya. Apa yang kamu lihat? Air mataku jatuh lagi. Karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Namun akhirnya aku menceritakan apa yang kulihat. Dan setelah beberapa detik terdiam, Sri berkata sesuatu yang membuat darahku langsung dingin. Endang. Aku kenal pria itu. Jantungku langsung berdebar.
Karena nada suara Sri terdengar sangat serius. Sangat serius. Siapa dia? Sri menghela napas panjang, lalu menjawab pelan. Kalau aku tidak salah, namanya Fajar Haryanto. Tanganku langsung gemetar. Karena nama itu sama persis dengan nama penerima transfer yang kutemukan beberapa hari lalu. Namun yang lebih mengejutkan, kalimat berikutnya hampir membuat ponselku terlepas dari tangan. Dan dulu, dia pernah jadi pacar Nirmala. Dunia serasa berhenti. Karena sekarang aku tahu, pria misterius itu bukan orang asing, bukan rekan kerja, bukan pelanggan, melainkan seseorang dari masa lalu Nirmala. Seseorang yang seharusnya tidak lagi berada dalam hidupnya. Dan aku mulai takut. Sangat takut. Karena jika mereka masih berhubungan sampai sekarang, mungkin rahasia yang kuselidiki jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Menantuku berbohong tepat di depan wajahku. Aku tidak bisa tidur semalaman setelah percakapanku dengan Sri. Karena satu nama terus berputar di kepalaku. Fajar Haryanto. Mantan kekasih Nirmala. Pria yang kulihat sendiri duduk berdua dengannya di kafe. Pria yang menerima transfer uang dari rekening keluarga. Dan pria yang masih berhubungan diam-diam dengan menantuku. Semakin kupikirkan, semakin sesak dadaku. Karena aku tidak ingin mempercayainya. Sungguh tidak ingin. Aku ingin semua ini hanya kesalahpahaman. Aku ingin ada penjelasan yang masuk akal. Namun fakta-fakta yang kulihat mulai mengarah ke satu tempat yang sama. Tempat yang sangat kutakuti. Keesokan paginya aku memutuskan berbicara langsung dengan Nirmala. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk menghakimi. Aku hanya ingin mendengar penjelasannya. Karena selama ini aku selalu memberinya kesempatan. Dan kali ini pun aku ingin melakukan hal yang sama. Saat Bayu berangkat kerja, rumah menjadi lebih sepi. Aku dan Nirmala sedang duduk di dapur. Dia membuat teh. Sedangkan aku terus memperhatikannya diam-diam. Perempuan yang selama ini kuanggap anak sendiri. Perempuan yang pernah menangis di pelukanku. Perempuan yang pernah berkata hanya aku yang menganggapnya keluarga. Dan sekarang, aku tidak lagi yakin aku mengenalnya. Nirmala. Dia menoleh. Iya, Bu. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Kemarin kamu ketemu siapa? Tangannya langsung berhenti mengaduk teh. Hanya sesaat. Namun aku melihatnya. Sangat jelas. Dia kaget. Sangat kaget. Namun beberapa detik kemudian dia kembali tersenyum. Oh, pelanggan. Jawaban itu langsung membuat hatiku jatuh. Karena aku tahu itu bohong. Aku melihat sendiri siapa yang duduk bersamanya. Aku melihat sendiri apa yang terjadi. Namun aku masih memberinya kesempatan. Pelanggan laki-laki. Tanyaku hati-hati. Dia mengangguk cepat. Iya. Ada proyek kerja sama. Dadaku semakin sesak. Karena kebohongan itu keluar begitu mudah. Begitu lancar. Seolah sudah dipersiapkan. Aku menatap wajahnya lama. Berharap melihat penyesalan. Berharap melihat keraguan. Namun yang kulihat justru ketenangan. Dan itu lebih menyakitkan. Karena berarti dia terbiasa melakukannya. Saat itulah aku bertanya sesuatu yang membuat wajahnya langsung berubah. Namanya Fajar. Cangkir di tangannya hampir terjatuh. Untuk pertama kalinya senyum di wajahnya menghilang. Benar-benar menghilang. Dan dalam hitungan detik aku mendapatkan jawaban yang selama ini kucari. Karena reaksi itu tidak bisa dipalsukan. Dia mengenal nama tersebut. Sangat mengenalnya. Enggak. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku langsung menunduk. Karena sekarang aku tahu. Dia berbohong. Tepat di depan wajahku. Dan anehnya, yang kurasakan bukan kemarahan. Melainkan kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam. Karena ternyata kepercayaan yang kubangun selama 5 tahun bisa runtuh hanya dalam beberapa menit.
Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Tanpa sepengetahuan siapapun. Aku tidak ingin gegabah. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga anakku hanya karena dugaan. Aku membutuhkan bukti. Bukti yang benar-benar jelas. Dan bukti itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Aku menemukan beberapa transfer baru. Nominalnya semakin besar. Aku menemukan panggilan masuk yang selalu dihapus. Dan aku menemukan satu kebiasaan baru. Nirmala mulai sering keluar saat Bayu sedang bekerja. Terlalu sering. Sangat sering. Sampai akhirnya aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mencari tahu masa lalunya. Diam-diam. Melalui beberapa kenalan lama. Melalui media sosial. Melalui orang-orang yang pernah mengenalnya. Dan apa yang kutemukan membuat jantungku semakin tidak tenang. Karena ternyata hubungan Nirmala dan Fajar dulu bukan hubungan biasa. Mereka pernah hampir menikah. Bahkan sudah bertunangan. Aku langsung membeku. Karena itu berarti ikatan mereka jauh lebih dalam daripada yang kukira. Jauh lebih serius. Dan yang lebih mengejutkan, hubungan itu tidak berakhir karena mereka tidak saling mencintai. Melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum kuketahui. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Foto keluarga berada di atas meja. Foto Bayu dan Nirmala saat hari pernikahan. Mereka tersenyum begitu bahagia. Dan melihat foto itu membuat air mataku jatuh. Karena aku mulai takut. Takut bahwa kebahagiaan yang selama ini kami bangun ternyata berdiri di atas kebohongan. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya aku akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang tidak hanya menghancurkan kepercayaanku kepada Nirmala, tetapi juga menghancurkan seluruh hidup Bayu. Pesan itu membuatku menangis di tengah malam. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Titik di mana aku harus menyelidiki menantuku sendiri. Perempuan yang selama 5 tahun ku peluk saat menangis. Perempuan yang kubela di depan tetangga. Perempuan yang selalu kuanggap anak kandung. Namun semakin aku mencari tahu tentang masa lalunya, semakin banyak hal yang membuatku takut. Takut bahwa semua yang kulihat selama ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Hari itu aku mendapat nomor telepon salah satu teman lama Nirmala. Perempuan bernama Rini. Awalnya aku ragu menghubunginya. Karena aku tidak ingin terlihat mencampuri urusan orang. Namun demi Bayu, aku akhirnya memberanikan diri. Setelah memperkenalkan diri, Rini sempat terdiam cukup lama. Seolah bingung harus menjawab apa. Sampai akhirnya aku bertanya langsung. Apakah Nirmala dulu dekat dengan Fajar Haryanto? Di seberang telepon langsung sunyi. Sangat sunyi. Dan kesunyian itu justru membuatku semakin cemas. Ibu tahu dari mana nama itu? Tanya Rini pelan. Jantungku langsung berdebar. Karena pertanyaan itu menunjukkan satu hal. Dia mengenal Fajar. Sangat mengenalnya. Aku tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian Rini berkata sesuatu yang membuat napasku tertahan. Dulu mereka saling mencintai. Dadaku langsung sesak. Meski aku sudah menduga, tetap saja mendengarnya langsung terasa berbeda. Sangat berbeda. Mereka bahkan pernah bertunangan. Aku memejamkan mata. Karena informasi itu kembali menegaskan apa yang sudah kutemukan sebelumnya. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kalimat berikutnya. Fajar nggak pernah benar-benar bisa melupakan Nirmala. Tanganku mulai dingin. Karena kalimat itu terdengar sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Terutama jika mereka masih berhubungan sampai sekarang. Aku mengakhiri percakapan dengan perasaan yang semakin kacau. Dan malam harinya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sampai hari ini masih membuatku merinding saat mengingatnya. Saat itu sekitar pukul 11 malam. Semua orang sudah tidur. Aku sedang membereskan meja makan sebelum masuk kamar. Saat melewati ruang tamu,
Aku melihat cahaya dari layar ponsel. Ponsel Nirmala tergeletak di atas sofa. Mungkin dia lupa membawanya ke kamar. Aku berniat mengantarkannya. Namun tepat saat mengambil ponsel itu, sebuah pesan masuk. Layar langsung menyala. Dan kali ini aku melihatnya dengan sangat jelas. Karena pesan itu muncul langsung di layar depan. Tanpa perlu membuka apapun. Pesan dari Fajar. Tanganku langsung gemetar. Sangat gemetar. Karena isi pesannya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku kangen kamu. Air mataku langsung menggenang. Namun pesan berikutnya yang masuk beberapa detik kemudian jauh lebih menghancurkan. Aku capek pura-pura kehilangan kamu. Napas terasa sesak. Karena sekarang tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan pekerjaan. Tidak ada lagi alasan pelanggan. Tidak ada lagi alasan teman lama. Kalimat itu terlalu jelas. Terlalu pribadi. Terlalu intim. Dan yang paling membuatku hancur, pesan ketiga masuk. Kapan kita bisa hidup bersama seperti yang dulu kita rencanakan? Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Karena kalimat itu seperti pisau yang langsung menusuk jantungku. Aku langsung duduk. Tidak sanggup berdiri. Karena di depan mataku, kehancuran rumah tangga Bayu mulai terlihat. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan untuk diriku. Tapi untuk anakku. Bayu yang setiap hari bekerja keras. Bayu yang selalu membanggakan istrinya. Bayu yang tidak pernah curiga. Bayu yang selalu percaya. Dan mungkin sedang dibohongi setiap hari. Aku menangis malam itu. Diam-diam. Sendirian. Karena aku merasa sedang memegang bom waktu yang bisa menghancurkan keluarga kami kapan saja. Namun saat aku hendak meletakkan kembali ponsel itu, satu notifikasi lain muncul. Bukan dari Fajar. Melainkan dari aplikasi perbankan. Dan apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku langsung membeku. Karena ada transfer baru. Nominalnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. 50 juta rupiah. Penerimanya? Fajar Haryanto. Tanganku langsung lemas. Karena sekarang masalah ini bukan hanya soal perasaan. Bukan hanya soal hubungan tersembunyi. Tapi juga soal uang keluarga. Jumlah yang sangat besar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari. Mungkin yang sedang terjadi bukan sekadar perselingkuhan. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Jauh lebih berbahaya. Dan aku harus menemukan kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Aku berusaha melindungi anakku dari kenyataan yang menyakitkan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Ponsel Nirmala yang tadi kulihat masih terbayang jelas di kepalaku. Pesan dari Fajar. Kalimat-kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh sekadar teman biasa. Dan transfer 50 juta rupiah yang membuat tubuhku sampai sekarang masih gemetar. Aku duduk sendirian di ruang tamu hingga menjelang subuh. Lampu rumah sudah padam. Semua orang terlelap. Tapi pikiranku terus berputar. Karena satu pertanyaan tidak berhenti menghantuiku. Haruskah aku memberitahu Bayu? Sebagai ibu, aku ingin melindunginya. Aku ingin menyelamatkannya sebelum terlambat. Namun sebagai ibu juga, aku tahu kenyataan ini bisa menghancurkan hidupnya. Dan aku belum siap melihat anakku hancur. Pagi harinya Bayu terlihat seperti biasa. Dia sarapan sambil bercanda dengan ayahnya. Sesekali tersenyum kepada Nirmala. Dan melihat semua itu membuat dadaku semakin sesak. Karena hanya aku yang tahu. Bahwa di balik senyum itu ada kemungkinan pengkhianatan yang sangat besar. Bu, kenapa diam terus? Tanya Bayu. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Aku berusaha terdengar normal. Namun ternyata aku gagal. Karena Bayu langsung memperhatikanku. Ibu sakit. Aku menggeleng. Tidak. Tapi sesungguhnya yang sakit bukan tubuhku. Melainkan hatiku. Hari itu aku memutuskan untuk mengawasi lebih jauh.
Aku belum ingin berbicara kepada Bayu. Belum. Karena aku masih membutuhkan kepastian. Aku membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang benar-benar kuat. Sore harinya aku kembali menemui Sri. Begitu melihat wajahku, dia langsung tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Apalagi yang kamu temukan? Aku menceritakan semuanya. Tentang pesan. Tentang transfer uang. Tentang Fajar. Dan tentang ketakutanku kepada Bayu. Sri langsung terdiam. Lama sekali. Kemudian berkata pelan. Endang. HM. Menurutku ini sudah lebih dari sekadar hubungan lama. Aku langsung mengangguk. Karena itulah yang juga kurasakan. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum terlihat sepenuhnya. Dan firasatku mengatakan bahwa aku belum mengetahui bagian terburuknya. Malam berikutnya sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Saat itu aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Aku ingin ke dapur mengambil air minum. Namun saat melewati ruang tengah, aku melihat cahaya kecil dari arah teras belakang. Awalnya aku mengira lampu. Tapi ternyata bukan. Itu cahaya layar ponsel. Dan orang yang berdiri di sana adalah Nirmala. Aku langsung berhenti. Bersembunyi di balik dinding. Tidak berniat menguping. Tapi kemudian aku mendengar namanya disebut. Nama Fajar. Jantungku langsung berdebar. Gak bisa terus begini. Suara Nirmala terdengar pelan. Seperti sedang menahan emosi. Aku tidak bisa mendengar suara di seberang telepon. Namun aku bisa mendengar jawaban Nirmala. Dan jawaban itu membuat darahku langsung dingin. Bayu belum tahu apa-apa. Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang aku tahu. Ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan dari anakku. Sesuatu yang mereka bicarakan bersama. Dan itu bukan dugaan lagi. Itu kenyataan. Air mataku mulai menggenang. Karena aku semakin takut. Semakin takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Namun percakapan itu belum selesai. Nirmala kembali berbicara. Kita cuma perlu sedikit waktu lagi. Semuanya hampir selesai. Aku langsung membeku. Sedikit waktu lagi? Semuanya hampir selesai? Apa maksudnya? Apa yang sedang mereka rencanakan? Aku ingin mendengar lebih banyak. Tapi beberapa detik kemudian percakapan berakhir. Nirmala masuk kembali ke rumah. Sedangkan aku berdiri membeku di tempat. Karena perasaanku semakin buruk. Jauh lebih buruk. Keesokan paginya aku memutuskan memeriksa dokumen keuangan keluarga lagi. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang hampir membuatku tidak bisa bernapas. Salah satu sertifikat tanah keluarga sudah difotokopi. Lengkap. Bahkan dengan beberapa dokumen pendukung. Padahal dokumen itu biasanya disimpan rapat. Sangat rapat. Tidak pernah disentuh siapapun. Tanganku mulai gemetar. Karena tiba-tiba kalimat Nirmala semalam kembali teringat. Semuanya hampir selesai. Lalu pikiranku langsung menghubungkan semuanya. Transfer uang. Fajar, dokumen keluarga, dan pembicaraan rahasia di tengah malam. Saat itulah aku sadar. Mungkin mereka tidak hanya sedang menyembunyikan hubungan. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap aset keluarga kami. Dan jika aku tidak bergerak sekarang, bisa jadi semuanya sudah terlambat. Namun aku belum tahu bahwa Nirmala ternyata mulai menyadari sesuatu. Dia mulai merasa ada yang mengawasinya. Dan beberapa jam lagi, dia akan melakukan sesuatu yang membuatku ketakutan. Menantuku mulai menyerang dan anakku berbalik melawanku. Sejak malam ketika aku mendengar percakapan rahasia Nirmala dengan Fajar, aku tidak bisa lagi tenang. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang sangat besar sedang mereka rencanakan. Dan yang paling membuatku takut, aku tidak tahu seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Namun ternyata aku tidak sendirian yang mulai curiga. Karena tanpa kusadari,
Nirmala juga mulai menyadari perubahan sikapku. Dia mulai memperhatikanku, mulai memperhatikan setiap gerak-gerikku, dan mungkin mulai merasa bahwa aku mengetahui sesuatu. Pagi itu suasana rumah terasa aneh. Sangat aneh. Biasanya Nirmala selalu menyapaku lebih dulu. Selalu tersenyum. Selalu menawarkan bantuan. Namun hari itu berbeda. Dia terlihat lebih dingin, lebih waspada. Dan beberapa kali aku memergokinya memperhatikanku diam-diam. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sedang menghitung langkah lawannya. Aku mencoba mengabaikannya. Namun semakin siang keadaan semakin tidak nyaman. Sampai akhirnya sesuatu terjadi saat Bayu pulang kerja. Aku sedang menyiram tanaman ketika mendengar suara mereka bertengkar di ruang tengah. Awalnya aku tidak ingin ikut campur. Namun suara Bayu semakin keras. Dan itu jarang terjadi. Sangat jarang. Aku masuk ke dalam rumah. Lalu melihat Nirmala sedang menangis. Bayu berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Sangat tegang. Begitu melihatku masuk, suasana langsung berubah. Gak usah pura-pura gak tahu. Bu? Kalimat itu langsung membuatku membeku. Karena Bayu tidak pernah berbicara seperti itu kepadaku. Tidak pernah. Ada apa? Tanyaku pelan. Namun Bayu justru terlihat semakin marah. Nirmala cerita semuanya. Dadaku langsung berdebar. Karena aku tidak tahu cerita yang mana. Dan beberapa detik kemudian, aku mendapat jawabannya. Ibu ngikutin dia. Dunia terasa berhenti. Aku langsung menoleh ke arah Nirmala. Dia menunduk. Namun aku bisa melihat sesuatu di wajahnya. Bukan kesedihan. Bukan rasa bersalah. Melainkan kemenangan. Kemenangan kecil yang membuat bulu kuduku merinding. Aku cuma. Belum sempat aku menjelaskan. Bayu memotong. Itu privasi dia, Bu. Suaranya meninggi. Saya nggak pernah nyangka ibu bisa melakukan itu. Air mataku langsung menggenang. Karena selama hidupnya, aku selalu melindunginya. Aku bekerja keras membesarkannya. Aku mendampinginya saat sakit. Aku mendukungnya saat jatuh. Dan sekarang, dia berdiri di depanku seperti orang asing. Membela istrinya. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nak, dengarkan dulu. Kataku lirih. Namun Bayu menggeleng. Nirmala menangis semalaman. Ibu tahu nggak? Aku langsung terdiam. Karena aku mulai memahami apa yang sedang terjadi. Nirmala menyerang lebih dulu. Sebelum aku membuka kebenaran. Dan sekarang, aku berada di posisi yang salah. Posisi orang yang terlihat jahat. Posisi orang yang terlihat mencampuri urusan rumah tangga mereka. Sementara Nirmala berdiri sebagai korban. Tangisnya semakin keras. Aku selalu menganggap ibu seperti ibu sendiri. Katanya sambil menangis. Tapi ternyata ibu nggak pernah percaya sama aku. Kalimat itu menusuk tepat ke jantungku. Karena itulah kalimat yang dulu pernah dia ucapkan saat menangis di pelukanku. Kalimat yang dulu membuatku semakin menyayanginya. Dan sekarang, kalimat yang sama digunakan untuk menyerangku. Aku langsung merasa lemah. Sangat lemah. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Bayu berkata, kalau ibu nggak bisa menghargai istri saya, lebih baik jangan ikut campur lagi. Air mataku jatuh. Tidak bisa kutahan. Karena itu adalah pertama kalinya anakku memilih orang lain dibanding ibunya. Pertama kalinya. Dan dia melakukannya tanpa mengetahui seluruh kebenaran. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Pak Suyatno berusaha menenangkanku. Namun hatiku sudah terlalu sakit. Karena bukan hanya Nirmala yang mulai menjauh. Bayu juga. Dan aku mulai takut. Takut kehilangan anakku. Takut kehilangan keluargaku. Takut kalah oleh kebohongan yang belum sempat kubongkar. Namun keesokan harinya,
Ketakutanku berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena saat membersihkan ruang kerja Bayu, aku menemukan sebuah map yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalamnya terdapat salinan dokumen tanah keluarga, dokumen rumah, dokumen tabungan, dan beberapa surat kuasa. Tanganku langsung gemetar. Karena pada bagian bawah salah satu dokumen, terdapat tanda tangan yang sangat kukenal. Tanda tangan Nirmala. Dan di sampingnya, ada nama lain. Nama yang membuat darahku langsung dingin. Fajar Haryanto. Saat itulah aku sadar. Apa yang selama ini kutakutkan ternyata benar. Dan yang sedang dipertaruhkan bukan hanya rumah tangga Bayu, melainkan seluruh aset keluarga kami. Aku menemukan bukti yang jauh lebih mengerikan dari perselingkuhan. Tanganku gemetar saat memegang map itu. Aku membacanya berulang kali. Berharap mataku salah melihat. Namun tidak. Nama Fajar Haryanto benar-benar tertulis di sana. Jelas. Nyata. Dan semakin aku membuka halaman demi halaman, semakin dingin seluruh tubuhku. Karena dokumen itu bukan dokumen biasa. Di dalamnya terdapat salinan berbagai aset keluarga. Rumah, tanah, tabungan. Bahkan beberapa investasi yang selama ini hanya diketahui keluarga inti. Aku langsung terduduk di kursi. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Transfer uang. Pertemuan rahasia. Panggilan telepon tengah malam. Dan kalimat yang pernah kudengar sendiri. Semuanya hampir selesai. Air mataku mulai jatuh. Karena apa yang kulihat jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Selama ini aku berpikir mungkin hanya ada hubungan lama yang belum selesai. Mungkin hanya soal perasaan. Mungkin hanya soal cinta lama. Namun sekarang, aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melibatkan uang dan harta keluarga. Aku segera memotret seluruh dokumen itu menggunakan ponsel. Diam-diam. Karena aku tahu, jika dokumen ini hilang sebelum aku memiliki salinannya, aku tidak akan bisa membuktikan apapun. Setelah selesai memotret, aku mengembalikan semuanya ke tempat semula. Lalu duduk di kamar sambil mencoba berpikir. Namun pikiranku sudah terlalu kacau. Karena satu pertanyaan terus muncul. Bagaimana Nirmala bisa mendapatkan semua dokumen ini? Siapa yang memberikannya? Dan untuk tujuan apa? Sore harinya aku menemui Sri. Begitu melihat wajahku, dia langsung tahu sesuatu yang buruk terjadi. Ada apa lagi? Aku menyerahkan ponselku. Memperlihatkan foto-foto dokumen tersebut. Sri membaca perlahan. Dan semakin lama wajahnya semakin pucat. Ya Tuhan! Bisiknya. Aku hanya mengangguk. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Beberapa menit kemudian Sri berkata sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Endang. HM. Menurutku mereka sedang menyiapkan sesuatu. Aku menatapnya. Maksudmu? Sri menghela napas panjang. Lihat dokumen yang dikumpulkan. Ini bukan dokumen yang dibutuhkan untuk perselingkuhan. Ini dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus aset. Jantungku langsung berdetak keras. Karena dalam hati, aku sudah memikirkan hal yang sama. Namun mendengarnya dari orang lain terasa jauh lebih menakutkan. Malam itu aku tidak bisa makan. Tidak bisa tidur. Tidak bisa berpikir jernih. Karena sekarang aku tidak hanya takut kehilangan kepercayaan. Aku takut keluargaku sedang dimanfaatkan. Dan yang paling menyakitkan, orang yang melakukannya adalah seseorang yang selama ini kuanggap anak sendiri. Keesokan paginya keadaan semakin buruk. Karena Bayu mulai menjaga jarak dariku. Dia tidak lagi banyak berbicara. Tidak lagi bercanda. Dan setiap kali aku mencoba mendekat, Nirmala selalu berada di dekatnya. Seolah sengaja memastikan aku tidak memiliki kesempatan berbicara berdua dengan anakku. Aku mulai merasa terisolasi di rumah sendiri. Rumah yang kubangun bersama suamiku puluhan tahun.
Rumah yang sekarang terasa asing. Saat itulah sesuatu terjadi. Sore itu Bayu dan Nirmala pergi keluar. Aku memutuskan membereskan ruang kerja lagi. Bukan karena ingin mencari-cari kesalahan, tapi karena hatiku tidak tenang. Dan firasat seorang ibu seringkali tidak pernah bohong. Saat membuka salah satu laci yang jarang dipakai, aku menemukan sebuah flash disk kecil, berwarna hitam. Tidak ada label, tidak ada tanda apapun. Awalnya aku hampir mengabaikannya. Namun entah kenapa aku membawanya ke kamar, lalu memasangnya ke laptop lama milik Pak Suyatno. Dan apa yang kutemukan di dalamnya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Karena di sana terdapat puluhan file, foto, dokumen, rekaman percakapan, dan beberapa video. Semuanya tersusun rapi, sangat rapi. Seolah sengaja dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tanganku mulai gemetar saat membuka salah satu file. Dan dalam hitungan detik, air mataku langsung jatuh. Karena file itu berisi percakapan antara Nirmala dan Fajar. Bukan percakapan biasa, melainkan percakapan yang membuktikan bahwa hubungan mereka tidak pernah berakhir. Tidak pernah. Bahkan setelah Nirmala menikah dengan Bayu. Namun itu belum bagian terburuknya. Karena pada salah satu rekaman suara, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalimat yang akhirnya membuka tujuan mereka selama ini. Suara Fajar terdengar jelas. Kalau semua aset sudah berpindah, kita pergi dari kota ini. Lalu terdengar suara Nirmala menjawab, "Iya, tinggal sedikit lagi." Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Sangat jelas. Ini bukan hanya soal pengkhianatan cinta. Ini bukan hanya soal hubungan terlarang. Ini adalah rencana yang sudah disusun dengan sangat rapi. Dan targetnya adalah keluarga kami. Ternyata mereka memang sedang merencanakan semuanya. Tanganku masih gemetar saat menatap layar laptop. Rekaman suara itu terus terngiang di kepalaku. Kalau semua aset sudah berpindah, kita pergi dari kota ini. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku berkali-kali. Karena sekarang tidak ada lagi ruang untuk berharap. Tidak ada lagi ruang untuk membela. Tidak ada lagi alasan untuk berkata mungkin aku salah paham. Aku sudah mendengar sendiri. Dengan telingaku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suara kedua yang menyetujui rencana itu adalah suara Nirmala. Perempuan yang selama ini kupanggil anak. Perempuan yang pernah kupeluk saat menangis. Perempuan yang kubela mati-matian. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena aku masih tidak percaya, melainkan karena aku akhirnya percaya. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada kecurigaan. Aku memutar rekaman lain. Lalu rekaman berikutnya. Dan semakin banyak yang kudengar, semakin hancur hatiku. Karena ternyata hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan setelah Nirmala menikah dengan Bayu. Bahkan setelah kami menerima dia sebagai keluarga. Bahkan setelah aku memperlakukannya seperti anak kandung. Di salah satu rekaman lain, suara Fajar terdengar jelas. Bayu terlalu mudah percaya. Aku langsung memejamkan mata. Karena kalimat itu terasa seperti penghinaan. Bukan hanya kepada Bayu, tapi kepada seluruh keluarga kami. Lalu terdengar suara Nirmala. Pelan, namun sangat jelas. Itu yang membuat semuanya lebih mudah. Air mataku langsung mengalir deras. Karena sekarang aku tahu. Selama ini anakku tidak dicintai. Anakku dimanfaatkan. Dan sebagai seorang ibu, tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada melihat anak sendiri dijadikan alat. Aku segera menyalin seluruh isi flash disk ke laptop. Kemudian menyimpan salinan cadangan di tempat lain. Karena aku tidak boleh ceroboh. Tidak boleh kehilangan bukti ini. Sama sekali tidak. Sore harinya aku menemui Sri. Begitu mendengar isi rekaman, wajahnya langsung pucat. Sangat pucat.
Kita harus kasih tahu Bayu. Katanya tegas. Namun aku langsung menggeleng. Bukan sekarang. Sri terlihat heran. Kenapa? Aku menunduk. Karena aku mengenal anakku. Sangat mengenalnya. Dan aku tahu satu hal. Saat ini Bayu masih berada di bawah pengaruh Nirmala. Jika aku datang hanya membawa cerita, dia tidak akan percaya. Bahkan mungkin dia akan semakin membenciku. Aku membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang membuat Bayu melihat sendiri kebenarannya. Malam itu aku pulang dengan pikiran penuh. Namun ternyata keadaan sudah berubah. Karena begitu masuk rumah, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Nirmala sedang duduk di ruang tamu. Dan cara dia menatapku membuat bulu kuduku merinding. Tatapan itu berbeda. Bukan lagi tatapan menantu kepada mertua. Bukan lagi tatapan seorang anak kepada ibu. Melainkan tatapan seseorang yang sedang mengukur ancaman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia tahu. Dia tahu aku sudah menemukan sesuatu. Saat itulah dia tiba-tiba tersenyum. Senyum yang terasa sangat asing. Lalu berkata pelan, "Ibu kelihatan capek akhir-akhir ini." Aku tersenyum tipis. "Iya." Dia mengangguk. Kemudian melanjutkan, "Kalau terlalu banyak mikir bisa sakit." Jantungku langsung berdebar. Karena kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan perhatian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut kepadanya. Keesokan harinya ketakutanku terbukti. Karena Bayu pulang lebih awal. Wajahnya marah. Sangat marah. Begitu masuk rumah dia langsung mencari aku. "Ibu." Aku keluar dari kamar. Belum sempat bertanya apa yang terjadi, Bayu sudah mengangkat beberapa lembar kertas. "Apa ini?" Tanganku langsung dingin. Karena aku mengenali dokumen itu. Salinan dokumen yang pernah kutemukan. Namun yang membuatku semakin terkejut, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa halaman telah diubah. Beberapa bagian terlihat seolah-olah berasal dariku. Seolah aku yang sedang mencoba mengambil alih aset keluarga. Aku langsung membeku. Karena sekarang aku mengerti. Seseorang sedang menjebakku. Dan aku tahu siapa orang itu. Sementara Bayu menatapku dengan penuh kemarahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat anakku memandangku seperti musuh. Padahal aku sedang berjuang menyelamatkannya. Anakku menolak percaya dan memilih istrinya. Aku berdiri mematung di ruang tamu. Tanganku terasa dingin. Di depanku, Bayu menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. Kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan yang membuatku semakin hancur. Kemarahan itu ditujukan kepadaku. Ibunya sendiri. "Ibu, jelaskan." Suaranya keras. Sangat keras. Tangannya menggenggam beberapa lembar dokumen. Dokumen yang sudah dimanipulasi. Dokumen yang sengaja dibuat agar terlihat seolah aku sedang merencanakan sesuatu. Aku langsung tahu. Ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja menyiapkannya. Dan aku tahu siapa orang itu. "Nak." Aku mencoba bicara. Namun Bayu langsung memotong. "Selama ini ibu nggak suka sama Nirmala." Air mataku langsung menggenang. Karena pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Aku yang selalu membela Nirmala. Aku yang selalu berada di sisinya. Aku yang selalu menganggapnya anak. Dan sekarang, aku dituduh membencinya. "Tidak." Jawabku pelan. "Sama sekali tidak." Namun Bayu terlihat tidak percaya. Di sampingnya, Nirmala duduk sambil menangis. Tangis yang dulu selalu membuatku iba. Tapi sekarang terasa berbeda. Sangat berbeda. Karena aku tahu sebagian besar air mata itu bukan untuk kesedihan. Melainkan untuk memainkan peran korban. "Ibu terus mencari kesalahan aku," kata Nirmala sambil terisak. "Aku diam selama ini karena aku menghormati ibu." Aku langsung menatapnya.
Tidak percaya dengan apa yang sedang kudengar. Karena perempuan itu sedang membalikan semuanya. Membalikan seluruh kenyataan. Dan yang paling menyakitkan, Bayu mempercayainya. Aku nggak nyangka ibu bisa sampai seperti ini. Katanya. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Karena selama puluhan tahun aku hidup untuk anakku. Semua yang kulakukan untuk dirinya. Semua. Dan hari ini, dia memandangku seperti orang asing. Seperti musuh. Aku menarik napas panjang. Kemudian berkata pelan. Kalau ibu memang salah, ibu minta maaf. Tapi tolong dengarkan ibu sekali saja. Bayu terdiam. Aku memanfaatkan kesempatan itu. Karena mungkin ini satu-satunya kesempatan yang tersisa. Ada banyak hal yang belum kamu tahu. Namun sebelum aku sempat melanjutkan, Nirmala kembali menangis. Tangisnya semakin keras. Aku capek dicurigai terus. Aku capek dianggap jahat. Bayu langsung memegang tangannya, melindunginya. Dan saat itulah aku tahu, aku kalah. Setidaknya untuk hari ini. Karena apapun yang kukatakan, tidak akan masuk ke telinga anakku. Tidak sekarang. Tidak saat dia masih mempercayai istrinya sepenuhnya. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidupku. Aku duduk sendirian di kamar. Menangis tanpa suara. Sementara Pak Suyatno hanya bisa memegang tanganku. Karena bahkan dia pun tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa besar mereka membenciku. Tidak peduli seberapa jauh Bayu menjauh. Aku akan tetap mencari kebenaran. Karena aku adalah ibunya. Dan seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dihancurkan begitu saja. Keesokan harinya aku bertemu Sri lagi. Aku memperlihatkan semua bukti yang berhasil kukumpulkan. Rekaman suara. Transfer uang. Foto pertemuan Nirmala dan Fajar. Dokumen yang kusalin dari flash disk. Semuanya. Sri membaca satu persatu. Dan semakin lama wajahnya semakin serius. Lalu tiba-tiba dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Endang. HM. Menurutku kamu nggak perlu membuktikan apa-apa lagi. Aku mengernyit. Maksudmu? Sri menatapku dalam-dalam. Lihat tanggal di rekaman ini. Aku langsung memperhatikannya. Dan saat melihat tanggal tersebut, jantungku langsung berdebar. Karena rekaman itu dibuat hanya 2 hari lagi. 2 hari. Bukan berbulan-bulan lalu. Bukan bertahun-tahun lalu. 2 hari yang lalu. Artinya, hubungan mereka masih berlangsung sampai sekarang. Dan yang lebih mengejutkan, di salah satu rekaman terbaru terdengar kalimat yang membuat darahku langsung dingin. Suara Fajar terdengar jelas. Lusa semuanya selesai. Kemudian suara Nirmala menjawab. Aku sudah siapkan semuanya. Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang aku tahu. Mereka sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang akan terjadi 2 hari lagi. Dan apapun itu, aku yakin itu berkaitan dengan aset keluarga kami. Aku harus menghentikannya. Sebelum terlambat. Namun aku tidak tahu bahwa takdir justru akan membongkar semuanya dengan cara yang tidak pernah kuduga. Cara yang bahkan lebih mengejutkan daripada semua bukti yang sudah kukumpulkan. Akhirnya Bayu melihat sendiri siapa istri yang selama ini dibelanya. 2 hari. Hanya 2 hari. Itulah waktu yang tersisa menurut rekaman yang kutemukan. Dan selama 2 hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Ketakutan bahwa keluargaku akan kehilangan segalanya. Ketakutan bahwa anakku akan hancur. Ketakutan bahwa aku terlambat menghentikan semuanya. Namun yang paling menyakitkan, Bayu masih tidak mempercayaiku. Masih menjaga jarak. Masih memandangku seolah aku adalah sumber masalah. Sedangkan Nirmala semakin percaya diri. Semakin tenang. Seolah dia yakin rencananya akan berhasil. Dan mungkin memang begitu.
Karena sampai saat itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenaran selain aku dan Sri. Pagi hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari yang disebut dalam rekaman itu. Hari ketika semuanya selesai. Aku sengaja tidak mengatakan apapun kepada Bayu. Bukan karena menyerah. Tapi karena aku tahu. Apapun yang kukatakan tidak akan dipercaya. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dan ternyata Tuhan memberikannya. Dengan cara yang tidak pernah kuduga. Sekitar pukul 11 siang, Bayu pulang lebih awal. Katanya ada rapat yang dibatalkan. Aku hanya mengangguk. Namun beberapa menit kemudian aku melihat Nirmala panik. Sangat panik. Dia berkali-kali melihat ponselnya. Berkali-kali berjalan mondar-mandir. Dan saat melihat Bayu masih berada di rumah, wajahnya langsung berubah pucat. Karena menurut rencananya, Bayu seharusnya sedang bekerja, bukan berada di rumah. Aku melihat semuanya. Diam-diam. Dan firasatku langsung mengatakan sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian ponsel Nirmala berdering. Dia langsung mengangkatnya. Lalu buru-buru keluar rumah. Namun karena tergesa-gesa, dia tidak sadar bahwa Bayu memperhatikannya. Sangat memperhatikannya. Aneh. Bisik Bayu. Aku tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Bayu mengambil kunci mobil. Lalu keluar rumah. Diam-diam. Mengikuti istrinya. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Hari ini semuanya akan terbongkar. Beberapa jam kemudian suasana rumah sangat sunyi. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Aku hanya duduk sambil berdoa. Berdoa agar Tuhan menunjukkan kebenaran. Dan sekitar pukul 3 sore, pintu rumah terbuka. Aku langsung berdiri. Karena yang masuk pertama kali adalah Bayu. Namun wajahnya membuatku membeku. Matanya merah. Sangat merah. Rahangnya mengeras. Tangannya gemetar. Dan di belakangnya, Nirmala berjalan masuk sambil menangis. Namun kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangis seorang korban. Melainkan tangis seseorang yang tertangkap. Aku langsung tahu. Bayu sudah melihat semuanya. Dan beberapa detik kemudian, Bayu membuktikan dugaanku. Dia melemparkan beberapa lembar foto ke atas meja. Foto-foto itu langsung berserakan. Aku menatapnya. Dan air mataku langsung jatuh. Karena dalam foto-foto itu terlihat jelas. Nirmala dan Fajar berpelukan, bergandengan tangan, masuk ke sebuah apartemen bersama. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi alasan pekerjaan. Tidak ada lagi alasan teman lama. Semuanya terlihat jelas. Sangat jelas. Aku lihat sendiri. Suara Bayu bergetar. Aku lihat semuanya. Nirmala langsung menangis lebih keras. Namun kali ini Bayu tidak menghampirinya. Tidak memegang tangannya. Tidak membelanya. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Dan itu menghancurkannya. Aku percaya kamu. Katanya sambil menatap Nirmala. Bertahun-tahun. Aku percaya semua kata-katamu. Air matanya jatuh. Dan melihat anakku menangis membuat hatiku ikut hancur. Karena meskipun dia pernah menyakitiku, dia tetap anakku. Tetap darah dagingku. Tetap anak kecil yang dulu selalu mencari tanganku saat takut. Aku tinggalkan ibu demi membelamu. Suara Bayu semakin bergetar. Aku marah sama ibu karena kamu. Tangis Nirmala pecah. Namun kali ini tidak ada yang menenangkannya. Karena semua kebohongan sudah runtuh. Semua topeng sudah jatuh. Dan yang paling mengejutkan, Bayu belum mengetahui bagian terburuknya. Dia baru mengetahui perselingkuhan. Belum mengetahui soal aset keluarga. Belum mengetahui soal uang.
Belum mengetahui soal rencana kabur bersama Fajar. Dan saat aku menyerahkan flash disk yang selama ini kusimpan, wajah Bayu langsung berubah. Karena dalam hitungan jam, dia akan mengetahui seluruh kenyataan. Kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pengkhianatan cinta. Aku memaafkan, tapi aku tidak akan pernah melupakan. Tamat. Tanganku gemetar saat menyerahkan flash disk itu kepada Bayu. Ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara tangis Nirmala yang sesekali terdengar. Namun kali ini tidak ada lagi yang memedulikannya. Karena semua orang sedang menunggu satu hal. Kebenaran. Bayu mengambil flash disk itu. Tangannya juga gemetar. Sangat gemetar. Karena mungkin dalam hatinya masih ada harapan. Harapan bahwa semuanya tidak seburuk yang terlihat. Harapan bahwa masih ada penjelasan. Harapan bahwa istrinya tidak benar-benar menghancurkan hidupnya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, setelah membuka file-file yang ada di dalamnya, wajah Bayu langsung berubah. Pucat, kosong, hancur. Dia membaca satu persatu dokumen, mendengarkan satu persatu rekaman, melihat foto-foto yang selama ini disembunyikan. Dan setiap menit yang berlalu membuat air matanya semakin banyak jatuh. Sampai akhirnya dia menatap Nirmala. Tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang hatinya baru saja dihancurkan. Jadi ini alasan sebenarnya. Suaranya serak. Nirmala menangis. Namun tidak menjawab. Bayu tertawa kecil. Tawa yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Karena di balik tawa itu ada luka yang begitu besar. Aku cuma alat ya. Nirmala menunduk. Tetap diam. Dan diamnya menjadi jawaban. Air mata Bayu langsung jatuh. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Hubungan dengan Fajar. Transfer uang. Dokumen aset. Rencana pergi dari kota. Semuanya nyata. Semuanya benar. Dan yang paling menyakitkan, sebagian besar itu dilakukan saat Bayu masih mencintainya sepenuh hati. Saat itulah Bayu berjalan menghampiriku. Lalu berlutut di depanku. Aku langsung menangis. Karena aku tahu apa yang akan dia katakan. Dan benar saja. Ibu. Suaranya pecah. Maafkan aku. Air mataku langsung mengalir deras. Karena selama berhari-hari, kalimat itu yang paling ingin ku dengar. Namun sekarang, kalimat itu justru membuatku semakin sedih. Karena aku tahu harga yang harus dibayar untuk sampai ke titik ini. Terlalu mahal. Terlalu menyakitkan. Bayu menangis seperti anak kecil. Seperti saat dia jatuh dari sepeda waktu umur 8 tahun. Seperti saat dia kehilangan sahabatnya dulu. Dan melihatnya seperti itu membuat hatiku ikut hancur. Aku nggak percaya ibu. Aku menyakiti ibu. Aku membela orang yang salah. Aku memegang wajahnya. Lalu mengusap air matanya. Sama seperti yang kulakukan sejak dia kecil. Nak. Kamu tetap anak ibu. Tangis Bayu semakin pecah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kembali anakku yang dulu. Bukan suami yang sedang membela istrinya, melainkan anak yang sedang terluka. Anak yang membutuhkan ibunya. Beberapa hari kemudian semuanya berubah. Nirmala pergi dari rumah. Bukan karena diusir. Melainkan karena tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Rahasianya sudah terbongkar. Kebohongannya sudah runtuh. Dan kepercayaan yang pernah kami berikan tidak mungkin kembali seperti semula. Fajar juga menghilang. Namun sebagian besar aset keluarga berhasil diselamatkan. Karena semua dokumen yang mereka siapkan belum sempat digunakan. Dan untuk itu, aku bersyukur. Sangat bersyukur. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah mulai tenang. Bayu perlahan bangkit. Meski aku tahu luka itu tidak akan sembuh dalam waktu dekat.
Luka karena dikhianati orang yang dicintai selalu meninggalkan bekas. Namun setidaknya sekarang dia mengetahui kebenaran. Dan kadang, kebenaran yang menyakitkan lebih baik daripada kebohongan yang nyaman. Suatu sore aku duduk di teras rumah bersama Sri. Kami menikmati teh hangat seperti biasa. Langit terlihat cerah. Angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, hatiku terasa lebih ringan. Sri menatapku. Lalu bertanya, "Kamu marah sama Nirmala?" Aku terdiam cukup lama. Sangat lama. Kemudian tersenyum tipis. Aku kecewa. Sangat kecewa. Tapi aku nggak mau hidup dalam kebencian. Sri mengangguk. Karena dia mengerti. Aku memang tidak bisa melupakan semuanya. Tidak akan pernah. Namun aku juga tidak ingin membawa luka itu seumur hidup. Karena hidup harus terus berjalan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Kasih sayang adalah hal yang indah. Namun kasih sayang juga harus memiliki batas. Karena ketika kita terlalu percaya tanpa melihat kenyataan, kita bisa terluka lebih dalam daripada yang pernah kita bayangkan. Aku pernah menganggap Nirmala seperti anak kandungku sendiri. Dan aku tidak menyesal pernah menyayanginya. Yang kusesali hanyalah satu. Aku terlalu lama menutup mata terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada. Dan dari semua kejadian ini, aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Tidak semua orang yang menangis di depan kita adalah orang yang tulus. Tidak semua orang yang terlihat lemah benar-benar tidak berbahaya. Dan tidak semua orang yang kita anggap keluarga memiliki hati yang sama seperti kita. Tapi meski begitu, aku tetap memilih menjadi orang baik. Karena pengkhianatan orang lain tidak boleh mengubah siapa diriku. Aku memaafkan. Namun aku belajar. Dan pelajaran itu akan kubawa seumur hidup.